Doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sehari ini, sehingga kami bisa datang ke sekolah dengan badan yang sehat. Terima kasih atas perlindungan-Mu malam tadi, sehingga kami tetap sehat hari ini. Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga, kepala, dan hati kami, supaya kami bisa meresapi dan melaksanakan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Bu Ira belum dengar yang sebelah sini nih ya, masih main sendiri. Coba, ayo lagi ya. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Luar biasa, semangat ya hari ini ya. Semangat. Nah, anak-anak semuanya, coba semua lihat ke Bu Ira. Nah, semuanya lihat ke Bu Ira. Oke, Bu Ira mau tanya nih, ada pertanyaan. Ketika anak-anak berangkat dari rumah datang ke sekolah, lewat jalan raya enggak? Hah? Lewat jalan raya enggak? Iya. Baik itu kamu naik mobil, baik itu kamu naik sepeda motor, baik itu kamu naik pesawat. Ada yang naik pesawat? Ya, baik anak-anak mau naik apapun, mau naik sepeda pancal atau apa ya, semua pasti melewati jalan raya. Apa saja yang dilihat anak-anak di jalan raya? Mobil, motor, iya mobil, motor, terus apa lagi? Sepeda, becak. Selain kendaraan apa ya? Selain kendaraan yang kamu lihat, selain kendaraan. Hah? Dengarkan dulu pertanyaannya. Coba dengarkan. Halo. Konsentrasi. Wush. Dengarkan pertanyaannya dengan baik ya. Ayo buka telinganya. Di jalan raya banyak yang kamu lihat selain kendaraan. Apa? Selain kendaraan. Kalau kendaraan berarti jawabannya salah. Selain kendaraan, coba apa? Orang jalan kaki. Oke, apa lagi? Loh, selain kendaraan kok mobil lagi? Coba selain kendaraan. Pesawat itu kendaraan bukan? Kendaraan juga. Coba Daniel yang keras. Polisi. Ada yang lihat orang jalan kaki, ada yang lihat polisi. Coba serius. Sebentar. Bu Ira biar bisa dengar ya. Apa seri yang keras? Kuda. Kamu lihat kuda hari ini? Oke. Naomi. Hah? Masinis. Oh, kamu lewat rel kereta api ya? Jadi kamu lihat Pak Masinis lewat gitu ya? Oke. Terus, Rano. Ambulan itu juga kendaraan. Coba yang selain kendaraan. Ayo adik-adik, selain kendaraan. Pak Sapam. Siapa lagi?
kendaraan sayang? Ya. Elora? Selain kendaraan, coba adik-adik. Tadi ada jawabannya yang dua bener loh. Lihat pengamen Bu Ira. Oke, stop. Lihat Pak Sopan Bu Ira. Lihat polisi. Kemudian lihat badut. Lihat. Ada yang lihat pengemis gak? Ada yang lihat orang jualan apa itu namanya? Yang di apa? Di setopan tuh yang bawahnya lampu merah kuning hijau itu. Oh, jual balon. Oh ya, pintar. Lihat gak tadi? Kalau pagi gak lihat ya, kalau pulang sekolah lihat ya. Nah, anak-anak, halo, konsentrasi. Apa pendapatmu tentang mereka? Apa pendapat anak-anak tentang pengamen, pengemis, kemudian orang yang jual balon itu di tengah jalan itu, orang jual kacang? Apa pendapatmu? Siapa yang mau memberi pendapat? Maju, maju ya, maju. Sini, Livia maju, Aseli maju, siapa? Feli maju. Tiga aja cukup. Orang ini. Oh, dia lihat ke mobil begini, ngengok gini ya. Terus habis itu perasaanmu bagaimana lihat mereka? Bagaimana perasaanmu ketika kamu di mobil lihat mereka? Penasaran, Penasaran. Oke, penasaran kenapa? karena itu lagi lihat mobilku. Oh, lihat mobil. Terus dia menawarkan ya. Kamu beli? Kebetulan Nggak pernah beli. Oke, terima kasih. Ada yang merasa kasihan nggak? Silakan duduk sayang. Terima kasih ya. Penasaran katanya. Ada yang merasa kasihan nggak? Naomi, Vela, sini. Elora. Apa-apa, biar tanya. Bu Ira ini biar tahu nih adik-adiknya, ya. Nih, Bu Ira tanya sama 3 anak nih ya. Maskernya diturunkan. Nah, Bu Ira tanya, pernah lihat orang yang seperti disebutkan Bu Ira? Pernah? Pernah? Jawab kok. Pernah? Pernah. Terus apa yang kamu lakukan coba? kan itu aku pas mau sekolah, terus ada yang dadain aku. Iya. Terus itu teman aku. Enggak. Enggak yang disebutkan Bu Ira kayak orang di Bandung, orang jualan bendera atau balon, yang terus orang pengemis. Orang kan itu ada orang badut, terus aku kasih uang, terus orangnya bilang terima kasih. Oh, dia kasih uang, lalu orangnya bilang terima kasih. Bagaimana dengan Vela? Ada pengemis, terus aku kasih uang. Habis dikasih uang, terus pengemisnya pergi. Oke, kalau Naomi bagaimana? Aku lihat orang yang pakai kostum kayak Doraemon, aku kasih uang, dia bilang dadah. Dadah gitu ya. Oh, baik. Terima kasih ya. Silakan duduk. Nah, anak-anak, kenapa ya mereka kok bekerja begitu? Kenapa kok nggak jadi kayak Bu Ira aja? Atau mungkin jadi dokter kayak mamamu? Kenapa sayang sini? Oh, pinter ini. Ke sini deh, maju. Kenapa mereka bekerja seperti itu? Kenapa kok nggak jadi kayak Pak Jokowi? Kok nggak jadi kayak Pak Prabowo? Kok nggak jadi kayak Bu Ira? Kenapa ya? Kenapa? Gak punya uang. Berarti kalau nggak punya uang, Dia gak punya makan. nggak punya makan. Oke, katanya karena nggak punya uang. Nah, anak-anak, siapa yang pengen jadi orang yang seperti itu?
Siapa yang kepingin jadi orang yang pakai kostum badut terus nari-nari itu? Enggak ya? Kasihan enggak kalau kamu lihat mereka? Kasihan. Nah, ini ya. Coba sebelum kita mulai, ya, kenapa dan apa yang harus kita lakukan kalau melihat orang seperti itu? Yuk, kita berdiri dulu, kita menyanyi ya. Yuk, berdiri. Yesus mengetuk hatimu. Anak-anak merasa kasihan nggak kalau melihat orang seperti itu? Siapa yang merasa kasihan? Nah, kalau anak-anak merasa kasihan itu berarti Yesus sudah mengetuk hatinya anak-anak. Mau nuker barangmu untuk orang miskin? Luar biasa. Tepuk tangan. Ya, anak-anak. Kalau anak-anak di dalam hatinya sudah merasa kasihan melihat orang yang tidak beruntung, itu berarti Yesus sudah mengetuk hatimu. Tok tok tok. Bunyi nggak ya? Tidak bunyi. Tok tok tok. Kamu merasa kasihan. Aduh, orang itu kok kasihan ya? Ini wes tak kasih uang. Pak, ini ya uangnya untuk beli makan. Tuh. Oh, aduh kok kasihan ya itu orang. Pak, ini ya uangnya untuk beli, bukan untuk beli payung, karena orangnya mau jalan di jalan raya, misalnya begitu. Nah, anak-anak setiap hari kalau hujan, apa yang dilakukan papa mama terhadap kamu? Dikasih payung, terus dikasih jas hujan, dikasih uang. Kalau hujan kamu dikasih uang. Dikasih siapa? Dikasih apa? Dilindungi, ya, supaya kalian nggak basah. Nah, percaya nggak orang-orang yang tidak beruntung seperti pengemis, mereka juga dilindungi? Percaya nggak? Siapa yang melindungi? Mama papanya? Bukan, Yesus pintar. Dia dilindungi. Waktu dia berjalan tuh, tiba-tiba hujan. Ada pohon berteduh di bawah pohon.
bibirnya tongkol. Nah, tuh, ya anak-anak ya. Nah anak-anak, Bu Ira punya, bukan, Bu Ira mau membacakan sabda Tuhan yang ada di kitab suci ini. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah-rumah janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah uang yang besar atau banyak. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 koin, hanya 2 koin, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya.
Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak, kisah seorang janda yang miskin ini, Daniel, dengarkan Bu Ira. Dia itu sudah miskin, sudah gak punya uang, di kantongnya hanya ada 2 koin saja. Dia pergi ke gereja. Ayo kita ke gereja. Sampai di gereja, si janda miskin ini memberikan semua uang yang ada di kantongnya. Ada berapa tadi koinnya? 2. Dia cuma punya 2. Yesus melihat. Halo, dengarkan beliau. Yesus melihat ternyata uang koin yang cuma 2 itu dimasukkan semuanya. Loh, nanti orangnya kan nggak makan. Padahal kalau itu 2 koin tadi dibelikan makanan, dia bisa kenyang loh perutnya. Kok dimasukkan? Datang lagi, ada seorang yang kaya. Ini orang kaya nih. Uangnya dipakai untuk kipas-kipas. Dia lihat kotak persembahan. Masih sedikit ya yang kasih ya. Oke. Dia ambil di dalam kantongnya. Uangnya 1 kebong. Masukkan. Belum. Sambil sombong. Aku sudah memberi paling banyak hari ini. Tetapi apa katanya Yesus? Bukan, katanya Yesus, orang yang memberi uang 1 kebong tadi katanya paling sedikit. Tetapi janda yang cuma punya uang 2 koin, dia masukkan ke kotak persembahan. Katanya Yesus, dia yang memberi paling banyak. Banyak dari mana? Orang cuma 2 koin cuma bisa dibeli untuk cuma bisa dipakai beli untuk nasi bungkus 1. Kalau 1 kebong bisa untuk beli kursinya gereja. Mana yang lebih banyak anak-anak? Yang 1 juta atau yang 100? Yang uangnya segini setumpuk atau yang cuma 2 koin ini? Kamu setuju sama Yesus? Oh, lebih banyak yang gebokan ini ya? Enggak ini. Katanya Yesus lebih banyak yang koin. Kenapa ya? Yang 2 katanya Yosef. Kenapa? Oh, sama Michael katanya lebih banyak yang 888 daripada 2. Tapi katanya Yesus, katanya Yesus lebih Mikael lebih banyak yang 2 karena Mikael dia orang miskin cuma punya 2 koin diberikan semua. Dia percaya kepada Tuhan, sudahlah gak apa-apa, ini tak persembahkan semua, nanti pasti aku dapat rezeki yang lain. Ya, dia percaya kepada Tuhan, dia mau berbagi loh anak-anak. Semua hartanya diberikan. Memang hartanya cuma segitu, pengennya ngasih 10 PKL, tapi karena cuma punya 2 dikasihkan semuanya. Jadi dia memberi dari ketidakpunyaannya, memberi dari kemiskinannya, diberikan semua. Gak makan gak apa-apa wis. Ikhlas ya. Tahu ikhlas gak? Gak tahu. Ikhlas itu memberi tanpa ingin imbalan. Kalau orang yang kaya tadi gimana? Dia
majikan Rois? Orang miskin. Kenapa orang miskin yang mau kamu sedih lihat orang miskin ini kenapa? Satu-satu sini saya. Oh, kenapa kok kamu sedih lihat orang miskin tadi? Soalnya nggak punya sandal baru. Sandalnya sudah rusak ya. Terima kasih ya Rois. Michael tadi sedih nggak? Kenapa kok nggak sedih? Mengira sedih tadi ya. Oke, Joylin. Sini Joylin. Kamu ingin ngomong apa? Ada orang nggak punya sepatu. Sedih Joylin melihat seorang anak tidak punya sepatu. Ya, Bu, ya udah. Anak-anak, ya. Kalian kalau merasa sedih di dalam hati berarti Yesus sudah mengetuk hatimu. Kalau anak-anak melihat anak-anak yang seperti ini, apa yang ingin kamu perbuat untuk mereka? Kasih uang, terus apa lagi? Buat makan, kasih apa lagi? Payung, kasih sepatu, kasih baju, kasih sandal, kasih celana, kasih kaos kaki, kasih baju. Iya, celana dalam juga. Oke, konsentrasi. Bu Ira sangat senang sekali ya. Anak-anak ternyata ingin memberi. Tidak usah di sekolah anak-anak, kalau anak-anak ketemu sama orang yang seperti itu, anak-anak boleh langsung memberi. Kalau anak-anak tidak punya sepatu, boleh memberi uang. Kalau anak-anak tidak punya baju, boleh memberi uang. Anak yang tadi juga sama, sepatunya itu sepatu kesayangannya loh, masih baru, sampai duduk aja dihilang. Berdiri sedikit-sedikit sepatunya dihilang, bener gak? Sayang sekali sepatunya masih baru. Tetapi apa yang dia lakukan? Dikasihkan ke anak yang miskin tadi. Kenapa? Karena kasihan. Karena kasihan. Betul. Tetapi sepatu itu yang satu sudah ada di jalan, nggak bisa dia pakai. Separuhnya dia pakai, yang kiri dia pakai, yang kanan ada di jalan. Kalau dia tidak mau berbelas kasih, bisa nggak sepatunya dipakai? Nggak bisa, orang cuma sebelah. Kamu mau pakai sepatu kiri aja atau kanan aja, mau? Enggak kan? Daripada sepatu ini sama-sama tidak bisa dipakai, dia akhirnya memberikan sepatunya kepada orang yang miskin. Dia memberi dari kesenangannya. Anak yang di kereta tadi memberi dari yang paling dia sukai, yang paling dia senangi. Sepatunya disayang-sayang itu loh, diberikan kepada anak yang miskin tadi. Nah, itu yang dimaksud Tuhan. Ya, memberi dengan sepenuh hati, ikhlas, tidak usah mengharapkan imbalan. Karena apa? Tuhan memberi kamu minta imbalan gak? Michael, sini. Mikael sini. Bu Ira mau tanya sesuatu. Coba maju yuk. Ya wes, ya kamu mau maju, Bu Ira yang maju. Mikael, kamu diberi sinar matahari sama Tuhan disuruh membayar gak? Enggak. Sekarang Bu Ira tanya Java. Java, kamu diberi air hujan sama Tuhan disuruh membayar gak? Enggak.
tanya ya. Aser, kamu dikasih Tuhan udara yang kamu hirup ini loh, kamu bernafas ini loh, sama Tuhan disuruh bayar nggak? Bayar. Oh, kamu sama Tuhan disuruh bayar kamu menghirup tuh. Coba sih anak-anak bernafas 1, 2, 3. Bayar. Sama Tuhan disuruh bayar? Asal kamu kalau bernafas sama Tuhan suruh bayar nggak? Bayar. Bayar katanya. Kamu bayar berapa sama Tuhan? 500 juta katanya. Ayo. Siapa yang sama Tuhan disuruh membayar ketika bernafas? Gak ada. Coba Bu Ira mau tanya lagi. Agung kalau bernafas begini, sama Tuhan disuruh bayar nggak? Enggak. Jadi Tuhan memberikan ke anak-anak gratis, nggak pakai diskon. Hai, konsentrasi. Kalau anak-anak beli sepatu baru kayak anak tadi, bayar nggak? Bayar. Datang ke toko, kalau nggak bawa uang aku diusir. Ya. Kalau kamu mau beli kue yang enak, kamu nggak bawa uang, ya kamu diusir. Tapi kamu sama Tuhan jalan kemana saja sambil bernafas disuruh bayar nggak? Nah kamu kok sama orang kok minta bayar? Ayo, mau ngasih makanan aja hitung-hitung. Nanti kalau aku ngasih makanan si orang miskin ini aku dapat apa ya? Lah Tuhan kasih gratis kok kamu suruh bayar tetapnya. Ya, jangan sedikit-sedikit uang lah. Uang yang kita dapatkan harus kita bagikan dengan cara menolong orang miskin, orang yang miskin. Mau nggak anak-anak? Mau nggak? Mau nggak? Belum menjawab semua. Mana semangatmu? Saya tanya sekali lagi, anak-anak kalau melihat orang yang tidak beruntung, mau nggak membantu? Mau nggak membantu? Harus. Kalian harus punya cinta, harus punya kasih di dalam hati ya. Karena Tuhan juga punya cinta dan kasih untuk kamu. Ya? Oke? Oke, Mikael sudah dikasih gratis sama Tuhan, mau berbagi ya? Oke? Kamu mau? Oh iya, hebat. Lihat dulu katanya tapi ya. Harus mau berbagi sayang. Yang dibagi apa aja? Lihat dulu yang dibagi apa, jangan. Anak-anak, bernafas yang membayar itu kalau kamu sesek nafas, terus kamu nggak bisa nafas lagi karena hidungnya butek, akhirnya sama dokter dikasih oksigen, baru itu kamu bayar. Karena Tuhan sudah tidak kasih gratis sama kamu, mati kamu nanti. Ayo, sudah tidak ada gratisan, tidak ada diskon 100%, kamu nanti mati loh. Ayo, maka nggak boleh pelit ya. Boleh nggak pelit sama orang? No. Pelit, buang. Coba, pelit, berbagi, yes. Berbagi, pelit, berbagi, pelit. Oh, ada yang yes. Berbagi, yes. Oke. Tangan-tangan semuanya. Acara Bina Iman hari ini kita sudah sampai sini aja ya. Nah, pelitnya dibuang ke tempat sampah aja, betul. Michael ya, nggak boleh pelit ya.